Setiap pelari memiliki pace-nya masing-masing dengan sepatu favorit yang berbeda-beda. Ada yang berlari demi kesehatan, ada yang berlari untuk kesenangan, ada yang berlari untuk melepaskan kekesalan yang dirasakannya. Tetapi untuk saat ini, tujuan kita adalah satu. Halo Kak, nama aku Valentino, umur aku 14 tahun. Aku pengen lanjut sekolah. Halo, nama saya Eli, usia saya 51 tahun. Nama saya Basar Daniel Jeffrey Tampu Bolon, usia saya 43 tahun. Saya ikut charity run ini karena saya suka berolahraga. Pikir-pikir kenapa enggak ya berolahraga sambil bisa nolongin orang juga. Sebenarnya saya ikut charity run ini karena saya juga suka olahraga lari. Nah, jadi kenapa enggak sambil olahraga juga membantu sesama. Charity event atau kegiatan amal sebelumnya kita adakan lewat beberapa program atau kegiatan seperti lapak online atau LOMI, kemudian ada gala dinner, dan kegiatan besarnya itu charity konser atau konser amal. Kita adakan beberapa kali di Sabuga. Suatu saat saya ikut kegiatan lari bersama komunitas di sini, komunitas kecil. Di situ saya bertemu dengan teman-teman dari berbagai latar belakang, ada yang memang atlet, ada pegawai dan lain-lain. Kemudian kami berpikir kenapa kita nggak bikin suatu charity event lewat lari. Tantangannya sih pencapaian dana sesuai target karena setiap event pasti butuh dana yang besar. Tapi tantangan paling besar adalah kepercayaan. Bagaimana donatur dan runner bisa percaya bahwa donasi yang disumbangkan bisa kami sampaikan tepat pada penerima bantuan. Kami siap menjadi sarana Anda untuk berbuat baik dan kami siap untuk berpartisipasi di dalamnya. Tidak terasa sudah 45 tahun Panti Werda Kristen Hana hadir. Selamat ulang tahun untuk setiap orang yang terlibat dalam kehidupan Panti Werda Hana. Kiranya Hana terus bisa menjadi berkat melalui setiap pelayanan, melalui setiap keberadaan, dan kiranya nama Tuhan semakin dimuliakan. Selamat ulang tahun ke-45, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun Panti Werda Hana yang ke-45. Tetap menjadi penolong, terus bersinergi, semakin saling mengasihi. Tetap menjadi rumah bagi opa dan oma. Tetap menjadi penolong. Terus berkarya dan tetap bersinar. Happy birthday!
Shalom jemaat terkasih. Pada era digital seperti saat ini, arus informasi terasa begitu cepat perjalanannya. Bahkan, tak cuma informasi, namun ada begitu banyak restoran yang menyajikan menu-menu yang dapat disajikan dengan lezat tanpa perlu menunggu waktu yang lama dalam proses penyajiannya. Budaya yang serba instan dan cepat inilah yang kemudian menggoda kebanyakan kita untuk mencari serta mengambil jalan pintas dalam setiap proses kehidupan yang harus kita lalui. Lantas, apa yang salah dengan jalan pintas? Sebenarnya tidak ada yang salah dengan jalan pintas. Mengharapkan sesuatu yang lebih cepat dan mudah itu tidak selamanya salah. Namun, perlu juga kita sadari bahwa tidak selamanya jalan yang cepat dan mudah itu berujung kebaikan bagi hidup kita masing-masing. Pada ibadah minggu ini, kita akan bersama belajar dari teladan kehidupan Tuhan Yesus yang menolak jalan pintas demi melaksanakan misi Allah untuk keselamatan umat manusia di seluruh penjuru bumi. Lantas, bagaimana caranya agar kita dapat mengikuti teladan hidup Tuhan Yesus ini? Sikap apa yang wajib kita miliki agar mampu menyelesaikan tugas tanpa tergoda dengan jalan pintas? Bersama saya, Roro Maya, berikut warta lisan minggu ini. Ibadah umum 1 dan 2 dapat diikuti secara onsite di gedung utama lantai dasar. Ibadah anak sekolah minggu dapat diikuti secara onsite pada pukul 7.30 dan 10 pagi di gedung barat lantai 1. Dan untuk ibadah youth dapat diikuti secara onsite pada pukul 10 pagi di gedung barat lantai 2 untuk ibadah pemuda dan lantai 3 untuk ibadah remaja. Dengan sukacita, kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk beribadah secara onsite dan bersekutu bersama di gereja. Sehubungan dengan hal ini, ibadah GKI Kebonjati tidak lagi disiarkan secara live streaming. Bagi jemaat yang ingin menyaksikan rekaman ibadah, dapat menghubungi tata usaha setelah ibadah kedua selesai untuk mendapatkan link rekaman. Sementara itu, tayangan Pastor's Message tetap dapat diakses melalui kanal YouTube GKI Kebonjati. Mari kita beribadah bersama dan mengalami persekutuan yang lebih erat dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dan simpatisan, mari ikuti kegiatan Bina Jemaat. Tema yang akan dibahas kali ini yaitu Semua adalah Kasih Karunia Allah, yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 20 Maret pukul 7 malam. Bina Jemaat akan dilayani oleh Penatua Frida Trijayanti. Anda dapat mengikuti kegiatan ini melalui YouTube GKI Kebonjati ataupun Zoom yang akan diinformasikan melalui WhatsApp Group Info GKI Kebonjati. Hadirilah kegiatan pertemuan dan pembinaan kepala rayon dengan tema ramah bukan sekedar senyuman yang akan dilayani oleh Pendeta Suryaman pada hari Rabu tanggal 19 Maret pukul 18 waktu Indonesia Barat bertempat di GKI Kebonjati. Kami mengajak jemaat lansia untuk ikut serta dalam kegiatan PA Lansia Hybrid yang akan diadakan pada tanggal 27 Maret pukul 10 pagi secara onsite di GKI Kebonjati dan live streaming melalui YouTube GKI Kebonjati. Selain itu, kami turut mengundang jemaat lansia untuk bersama mengikuti kreativitas lansia membuat origami bunga lili yang akan diadakan sebelum PA Lansia bertempat di ruang kebersamaan GKI Kebonjati. Godaan untuk memilih jalan pintas akan selalu datang menghampiri perjalanan hidup kita. Namun, janganlah mau digoda dan tergoda oleh kenyamanan sesaat yang kemungkinan besar membawa kita pada kehancuran hidup. Bersama segenap tim multimedia yang bertugas minggu ini, saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan selamat memasuki Minggu Prapaskah kedua dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat yang terkasih. Mungkin ada di antara kita yang baru pertama kali hadir
pagi hari ini. Dipersilakan untuk berdiri. Nggak ada ya. Mari kita beribadah pada pagi hari ini dengan tema Yesus menolak jalan pintas. Kebaktian kita, kebaktian umum pertama pukul 7.30 dan pukul 10 akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Ujang Tanusaputra, pendeta dari GKI Cimahi. Di Bajem TKI pukul 7.30 dan pukul 9.30 akan dilayani oleh Penatua Samuel Krisparadipta, calon pendeta GKI Guntur Bandung. Youth Ministry Pemuda di GKI Kebonjati pukul 10 akan dilayani oleh Ibu Magdalena Sebayang dari GKI Maulana Yusuf Bandung. Youth Ministry Remaja di GKI Kebonjati pukul 10 akan dilayani oleh Saudara Axel. ASM di GKI Kebonjati pukul 7.30 dan pukul 10 kelas Batita sampai Ture di Gedung Barat lantai 1 dan 2. ASM di Bajem TKI pukul 7.30. Kelas Batita sampai kelas besar di TKI 2 Blok 2A1 52 sampai 54 Bandung. Jemaat diingatkan ada program Paskah untuk tahun ini, yaitu yang pertama adalah kalender Paskah yang akan bisa jemaat ambil setelah ibadah di depan. Dan yang kedua adalah aksi gemar untuk menabung setiap harinya selama 40 hari dengan Rp5.000 per hari. Umat yang terkasih, bertobatlah dan berbaliklah kepada Tuhan. Kadang membawa kita pada jalan yang sesat dan menjerumuskan. Mari kita datang kepada Yesus Kristus, jalan kebenaran dan hidup. Yesus Mesias Israel, Yesus Engkau Immanuel, Yesus harapan dunia.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih dan kebenaran dari Tuhan menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Kapan ya aku dapat promosi? Padahal kerja aku lebih baik dari dia. Semua target tercapai. Bahkan kerja tambahan pun selesai. Bukannya dapat promosi, malah project lagi. Chat di grup Tahu nggak sih, kalau ternyata si bos tuh punya selingkuhan di divisi sebelah. El, kesempatan tuh El. Tinggal sebar gosip dikit aja kali. Pasti abis itu si bos bakal diributin sama satu kantor. Kalau masalahnya sebesar ini mah, paling sebentar juga jabatan dia bakal dicabut. Atau mungkin malah dia yang ngundurin diri. Kapan lagi ada kesempatan kayak gini, El? Ngegosip sama bohong dikit mah gak salah kali. Yuk, kita ngegosip bareng yuk. Aku tunggu di luar ya. Bye-bye. Gosip dan bohong itu hanya kesenangan semata dan sementara aja. Gosip dan bohong itu cuma bakal bikin hati kamu takut dan cemas. Elo, tahu nggak kenapa proyek besar kali ini dikasih ke kamu? Karena kamu sudah sangat dekat dengan apa yang harusnya kamu dapatkan. El, gak ada jalan yang mudah untuk jabatan itu tanpa kerja keras. Buat sampai di posisi sebagai ketua divisi aja, Tuhan selalu beserta kamu kok. Masa kamu gak yakin sama penyertaannya? Bener juga. Selama ini Tuhan udah nyertain aku. Dan kali ini Tuhan udah percayain aku buat proyek ini. Masa aku gak percaya sih sama rencananya? Yaudah, percaya aja yuk sama rencananya. Jemaat, mari kita berdoa secara pribadi. Ya Allah Bapa, ampunilah kami apabila kami sering tergoda untuk menghalalkan berbagai cara agar kami bisa berhasil dalam usaha kami. Ampuni kami apabila kami cenderung mengambil jalan pintas untuk meluruskan keinginan kami. Ampuni kami Tuhan, apabila kami mengingkari jalan bersamamu dan kami memilih jalan kami sendiri. Ampuni kami Tuhan, apabila kami hanya ingin memuaskan keinginan kami sendiri dan melupakan kehendak-Mu. Ajari kami untuk meneladani Putra-Mu Yesus Kristus. Ajari kami untuk terus mencari dan memikul salib Kristus. Tolong kami untuk terus hidup di jalan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon pengampunan dosa kami. Amin.
siapakah ku kan gentar waktu penjahat menyerangku untuk memakan dagingku. Musuh dan lawanku semuanya, mereka sendiri yang jatuh. Walau tentara mengepungku, tidak akan takutlah hatiku. Walau berperang melawanku, sungguh percaya ku tetap. Satu hal ku minta dari Tuhan, itulah yang aku ingini, diam di dalam rumah Tuhan di sepanjang umur hidupku. Sungguh itu kerinduanku, tinggal diam dalam rumah Tuhan dan menyaksikan kemurahan-Nya dan menikmati bait-Nya. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku. Pada siapakah ku kan gentar, karena pada waktu bahaya yang melindungiku di pondoknya, disembunyikannya di kemahnya, Dia angkat ke gunung batu. Kini tegaklah kepalaku, hadapi musuh sekelilingku. Ku memberi korban dalam kemahnya, sambil bernyanyi bersorak. Tuhan, dengarlah seruanku, kasihani dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu yang bersabda, cari wajah-Ku. Maka ku cari wajah Tuhan. Jangan menolakku dengan murka, jangan membuang dan meninggalkanku. Allah, Kau penyelamatku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku. Pada siapakah ku kan gentar, walau ayah ibu tinggalkanku. Namun Tuhan pasti menyambutku. Tuntun aku di jalan yang dekat, oleh karena seteruku. Janganlah Kau serahkan aku pada nafsu lawan-lawanku, karena telah bangkit
dan untuk berdiri. Inilah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari kebinasaan yang ada dalam dunia akibat hawa nafsu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai untuk kita semua.
berserah selalu, tiada lagi takutku, walau hidup penuh seteru. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kebaikan-Mu membuat kami masih tetap hidup pada hari ini. Kami boleh beristirahat, mendapatkan kekuatan dan kesehatan. Bahkan saat ini kami boleh dihimpun dalam rumah Tuhan yang kudus untuk berjumpa dengan Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, menghayati kasih dan anugerah-Mu. Saat ini kami akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Dalam keterbatasan kami, kiranya Roh Kudus memberikan hikmat dan pengertian, serta memampukan kami untuk dapat menerapkan firman-Mu dalam kehidupan. Terima kasih, ya Yesus, firman yang telah menjadi manusia. Dalam nama-Mu lah kami berdoa. Amin. Keluhan Yesus terhadap Yerusalem. Lukas 13 ayat 31 sampai 35. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada rubah itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini, besok, dan lusa aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidak mungkin seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem." Yerusalem, Yerusalem. Yerusalem yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadanya. Berkali-kali aku ingin mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan. Namun aku berkata kepada kamu, kamu tidak akan melihat aku lagi sampai pada saat kamu berkata, terpujilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.
Hosana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah. Saudara, saya suka ayam, tapi bukan ayam goreng. Maksudnya saya suka piara ayam. Sayangnya sampai sekarang saya belum piara ayam karena nggak ada pekarangannya. Karena itu dalam bacaan ini saya tertarik pada bagian akhir bacaan kita ya. Sebuah pengandaian Yesus terhadap penduduk kota Yerusalem. Dan Yesus mengatakan demikian. Berkali-kali aku ingin mengumpulkan engkau seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya, tapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan. Namun aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi. Sampai pada saat kamu berkata, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Yesus ingin menghimpun penduduk Yerusalem, tetapi mereka menolak. Dan kesempatan yang kedua tidak ada. Ketika mereka sadar bahwa Yesus itu Mesias dan mereka mengatakan terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Yesus sudah tidak ada. Maksudnya sudah naik ke surga. Nggak ada kesempatan untuk melihat Yesus sebagai sosok manusia ilahi yang mengajar mereka dan mengajak mereka untuk bertobat dan berjumpa dengan Sang Bapa. Kesempatan itu hilang. Padahal saudara-saudara, kalau mereka mau diajak untuk berhimpun dan berlindung di bawah kepak sayap induk ayam itu, tentu mereka akan mendapatkan anugerah Tuhan yang luar biasa, perlindungan, keselamatan, dan kehidupan kekal. Ketika masih remaja atau menjelang remaja ya, saya pernah membaca Cergam. Cergam itu cerita bergambar, semacam komik begitu ya. Judulnya Si Lurik. Lurik ya. Ini biasa sebutan untuk ayam. Bulunya, motifnya lurik. Dikisahkan bahwa ada seekor ayam atau induk ayam yang bertelur, kemudian menetaskan telurnya dan memiliki beberapa
anak ayam. Orang yang memelihara ayam ini memperhatikan dan merawat dengan baik. Tapi pada suatu saat terjadi kebakaran. Orang panik menyelamatkan diri. Dan setelah api padam, pemilik ayam ini kembali ke rumah untuk mengais harta benda yang masih bisa diselamatkan. Dan dalam suatu kesempatan dia menendang sebongkah semacam batu tapi lunak. Ternyata itu adalah induk ayam yang terbakar oleh api. Begitu disingkirkan, anak-anaknya keluar dan masih hidup. Cerita bergambar ini kemudian dilanjutkan dengan sebuah pemaknaan tentang bagaimana Yesus mengorbankan dirinya sampai mati demi umat manusia dan dunia. Seperti itulah cergam tersebut sangat menarik dan membekas dalam ingatan saya. Itulah sebabnya saudara, ketika kita membaca ini kita memahami bahwa Yesus ingin mengumpulkan penduduk Yerusalem, ingin melindungi mereka, ingin memberikan keselamatan kepada mereka. Sayangnya mereka tidak mau. Kalau LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, memberikan judul perikop ini, keluhan Yesus terhadap Yerusalem, sebenarnya ini bukan keluhan. Tapi Yesus menyayangkan. Kenapa ya? Diajak, diberi kesempatan, kok nggak mau? Dan mereka terlambat menyadari ketika mereka mau, kesempatan itu sudah nggak ada. Nah saudara-saudara, pertanyaannya, mengapa orang-orang di Yerusalem itu sampai menolak Yesus? Jawabannya ada pada bacaan kita di atas, bahwa di sana ada tokoh orang-orang Farisi. Di sana juga ada tokoh Herodes. Orang-orang Farisi merupakan kaum agamawan yang suka mengkritik Yesus, tidak setuju kepada Yesus dan menolak kehadiran Yesus. Mereka lebih mengutamakan untuk memelihara tradisi Taurat ketimbang membuka diri dan hatinya untuk menerima pengajaran Yesus. Pada pihak lain, Herodes juga adalah seorang pemimpin politis, kepala daerah, kepala wilayah pada waktu itu, yang gila kekuasaan. Sehingga dia curiga terhadap siapapun, termasuk pada Yesus. Beberapa puluh tahun lalu ketika Yesus masih bayi, Herodes pernah menyuruh orang membunuh semua bayi yang ada di Bethlehem. Dan sampai saat itu pun Herodes masih tetap membenci dan ingin membunuh Yesus. Dua figur tokoh ini, orang-orang Farisi dan Herodes, atas kebenciannya kepada Yesus dan menolak Yesus, itu berpengaruh pada seluruh masyarakat Yerusalem. Sehingga sedikit banyak pemikiran mereka pun ya dicocok-cocokkan dengan para pemimpin mereka. Pemimpin agama maupun pemimpin politis. Itulah sebabnya mengapa orang-orang Yerusalem tidak mau menerima Yesus dengan gampang. Nah, pesan saudara-saudara buat kita,
adalah waspadalah dengan para pemimpin kita, baik itu pemimpin politik maupun pemimpin agama. Mereka sangat berpengaruh membentuk karakter kita, mengguncangkan emosi kita, dan secara diam-diam mengarahkan perilaku kita. Jadi hati-hati ya kalau jadi pemimpin-pemimpin di gereja. Jangan sampai jemaatnya ketularan begitu ya pemikiran Anda. Guru-guru sekolah minggu ini ada Bang Firman. Betul ya Bang Firman ya? Apa kabar? Masih jadi guru sekolah minggu? Masih. Ya. Hati-hati kalau ngajar anak-anak sekolah minggu nanti sesat semua. Ini majelis-majelis yang berbatik lurik ini. Nah ini lurik nih, motif batik lurik seperti ini. Hati-hati juga. Cuman majelis sekarang itu enak. Menyerahkan pengajaran kepada pendeta. Yang suruh ngomong, mimpin PA, pendetanya. Majelis cuma jadi manajemen ya. Sekali-kali boleh dong ya majelis mengajar dan menjaga ajaran buat gerejanya. Mimpin kateksasi atau apapun lah ya. Dulu mantan penatua, para penatua ini mantan guru sekolah minggu? Ada? Nggak ada. Ya. Kalau mantan guru sekolah minggu seperti Bang Firman ini bagus. Ya. Jadi nanti suatu saat jadi penatua ya. Bersediakah? Ya tapi belum tentu dipilih oleh jemaat. Bagi kita saudara-saudara, sebelum terlambat perlu bertobat. Jangan seperti orang Yerusalem ini. Ketika dia mengatakan terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Yesus sudah nggak ada. Ya. Kalau mereka masih hidup dan mau bertobat, mungkin kesempatan itu masih ada. Minggu Prapaskah yang kedua ini, salah satu pesannya adalah bertobat sebelum terlambat. Saudara-saudara, yang berikutnya kita juga harus waspada terhadap para pemimpin-pemimpin kita, baik pemimpin politis maupun pemimpin agama. Jadi sebagai warga masyarakat kita harus bersikap kritis juga terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, terhadap situasi yang terjadi dalam dunia perpolitikan, perekonomian, dalam dunia hukum, dalam dunia perpajakan, dan macam-macam hal. Supaya kita bisa bertahan dalam kehidupan yang serba sulit ini dan tidak terperdaya begitu saja. Dan sebagai anggota jemaat, kita juga harus kritis terhadap pemimpin-pemimpin kita. Apalagi mereka yang figurnya kelihatan ya, berada di depan, berdiri di atas mimbar, atau duduk di bangku majelis, namanya tercantum sebagai pemimpin, atau sebagai ketua-ketua bidang, sebagai pemimpin-pemimpin kategorial. Kita harus bersikap kritis. Jangan biarkan apa yang menjadi pemikiran mereka saja yang kita ikuti. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita bisa untuk memberikan teguran, mengarahkan, mengembalikan, dan memperbaiki keadaan. Jadi jemaat jangan pasif, tetapi dengan antusias perlu mempelajari firman Tuhan secara mandiri dan juga menerapkan pemahaman kita. Bahkan kemampuan kita untuk belajar firman Tuhan itu juga bisa mempertahankan dan memperteguh iman kita di tengah berbagai macam aliran agama yang
menolak kekristenan di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita pasif, kita akan terombang-ambing oleh berbagai macam angin pengajaran. Di dalam disesatkan, ya, atau diselewengkan pemahamannya, pemahaman kita menjadi sempit. Di luar kita juga bingung, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Kita tidak bisa melakukan apologet, ya, pembelaan terhadap iman kita sendiri. Ketika orang lain mengatakan, orang Kristen itu apa? Alkitabnya palsu, digonta-ganti, naskahnya edisi 1, edisi 2, dan seterusnya. Orang Kristen itu apa? Allahnya ada 3. Allah kok beranak? Yesus tidak disalib, Yesus tidak mati. Ya. Kubur kosong itu kan di Alkitab sendiri dikatakan bahwa mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Pemutarbalikan firman Tuhan itu terjadi di luar sana. Dan kalau kita tidak memahami dengan baik, kita menjadi terperdaya. Karena itu pesan yang kedua, saudara-saudara, di Minggu Prapaskah yang kedua ini adalah waspada terhadap pimpinan-pimpinan kita. Waspada juga terhadap kekuatan yang ingin membunuh potensi kehidupan seperti yang dilakukan oleh Herodes. Ketika orang Farisi mengatakan, Yesus pergi, nyingkir dari sini, Herodes akan membunuh kamu. Herodes ini memang pembenci Yesus sejak awal. Benar apa yang dikatakan filsuf yang kemudian dilansir juga oleh Thomas Hobbes, seorang sosiolog. Ya. Homo homini lupus. Manusia itu serigala bagi sesamanya, mau memangsa siapa saja. Di sini, saudara, terjemahan ini dikatakan rubah. Tapi di terjemahan yang lama, edisi terjemahan baru 1, itu dikatakan serigala. Yesus mengatakan kepada orang Farisi itu, pergilah kamu balik. Katakan kepada si serigala itu bahwa aku mengusir setan, aku menyembuhkan orang. Esok masih menyelesaikan pekerjaanku. Yesus datang untuk memberikan kehidupan. Tidak seperti Herodes yang hadir mempertahankan kehidupannya, mempertahankan kekuasaannya, mempertahankan kedikjayaannya untuk diri sendiri. Yang lain boleh mati. Kita waspadalah, saudara-saudara, ya, terhadap kondisi seperti itu. Kalau kita tidak ingin, ya, menjadi korbannya. Hal ketiga, saudara-saudara, pesan yang paling penting dari Minggu Prapaskah kedua ini adalah kita harus bersyukur. Bersyukur karena apa? Bersyukur karena Yesus mengetahui permainan licik persekongkolan antara orang Farisi dan Herodes itu. Tokoh agama, orang Farisi, tokoh politik, Herodes, sama-sama membenci Yesus, tetapi kok si Farisi ini bisa datang kepada Yesus dan mengatakan, hati-hati, Herodes akan membunuh engkau. Pergi, menyingkir. Selamatkan dirimu, ambillah jalan pintas, lupakan yang lain. Yang penting selamatkan dulu, kabur aja dulu. Kok bisa berubah si Farisi ini? Tapi mungkin ini adalah sebuah persekongkolan.
Intinya bahwa Farisi tidak suka Yesus ada di antara mereka, Herodes juga tidak suka Yesus makin dicintai oleh rakyat Yerusalem. Kedua-duanya ingin Yesus menyingkir, ingin pergi. Tapi Yesus tahu persekongkolan itu. Dan ia mengatakan balik kepada orang Farisi, balik. Kamu gak usah bilang kepada saya harus nyingkir karena Herodes akan membunuh. Kamu baliklah ke Herodes, katakan kepada si serigala itu, si rubah itu, bahwa aku harus menyelesaikan pekerjaanku. Aku telah 2 hari melakukannya, mengusir setan yang membelenggu kehidupan manusia, memulihkan manusia untuk mendapatkan kehidupan yang normal kembali. Aku memulihkan, menyembuhkan orang, supaya orang yang sakit mendapatkan kehidupan yang normal lagi, supaya orang sakit dapat memiliki kehidupan yang layak dan benar. Dan pada hari ketiga, aku tetap akan melanjutkan perjalananku. Saudara-saudara, Yesus menolak mentah-mentah ide orang Farisi supaya dia menyingkir. Yesus tidak tergiur pada bujukan orang Farisi untuk meninggalkan tempat itu, meninggalkan Yerusalem, meninggalkan misinya untuk menyelamatkan dunia sampai total, sampai mati di kayu salib. Itulah yang kita syukuri, saudara-saudara. Jadi perjalanan kita menghayati masa Paskah dalam minggu-minggu Prapaskah ini adalah upaya kita untuk pada puncaknya nanti di hari Paskah, Jumat Agung dan Paskah, satu kesatuan, tentang keberhasilan Yesus menepis semua godaan. Dia tidak mengikuti jalan pintas, dia tetap fokus pada misi ilahi yang diemban di pundaknya sampai di kayu salib, mati dan bangkit. Itulah puncak syukur kita. Dan kita perlahan-lahan menghayati peristiwa demi peristiwa yang dilalui Yesus dalam beberapa minggu ke depan. Kita bersyukur, saudara-saudara, karena Yesus mau menjadi seperti si lurik, induk ayam yang menutupi anak-anaknya supaya ada kehidupan sekalipun dia ayam ini harus mati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, gereja ini GKI Kebonjati ya namanya ya, betul ya? Betul ya? Saya konfirmasi ke sini dan ke sini, betul ya GKI Kebonjati? Gereja yang sudah eksis sejak lama, gereja yang terus mengikuti perkembangan zaman. Kalau mau dibilang gereja tua, ya, umurnya udah 100 tahun, tapi masih tetap bersolek, indah, ya. Menyediakan fasilitas yang nyaman untuk jemaatnya beribadah. Itu adalah sesuatu yang bagus. Saya tanya kepada jemaat, senang gak beribadah di tempat ini? Tempatnya bagus, ya. Ada wifi, ada videotron, ruangannya banyak sekarang ya. Ada tempat untuk meeting dan sebagainya, ada plaza yang terbuka, orang bisa berkumpul, dan ada yang jualan makanan terutama ya. Sehingga kita pulang gereja bisa jajan. Ya. Itu sesuatu yang bagus. Tetapi jangan dilupakan satu hal.
bahwa gereja bukan hanya memelihara dan merawat gedungnya, tetapi juga memelihara ajarannya berdasarkan firman Tuhan. Merawat anggota jemaatnya supaya beriman teguh, tidak gampang tergiur untuk mengikuti jalan pintas, menyelamatkan diri di tengah-tengah dunia yang kacau ini. Setuju Pak? Kerja keras ini. Puji Tuhan saudara-saudara, kalau ini ya, kalau jemaatnya bisa bersaksi, saya sakit, tapi saya tidak mengeluh. Saya mempercayakan kehidupan atau kematian saya, kesembuhan ataupun ketidaksembuhan saya kepada Tuhan. Saya bersaksi dalam rasa sakit saya bahwa saya tidak mau mencoba-coba memilih jalan pintas, pergi ke orang pintar, pergi ke dukun, pergi ke tempat keramat demi sekedar menyembuhkan penyakit saya. Itu ajaran yang dipertahankan. Kita patut bersyukur saudara-saudara kalau ada anggota jemaat yang mengatakan demikian. Ekonomi sekarang sedang sulit. Jualan susah, laku sedikit aja, wah udah syukur. Tapi saya tetap tegar. Saya tidak akan pergi ke tempat keramat untuk meminta benda-benda yang dapat menarik pembeli datang ke toko saya. Saya tidak mencari tempat-tempat untuk bisa membuat usaha saya lancar. Saya tidak menggunakan kuasa kegelapan untuk membantu usaha manusia supaya saya dapat untung banyak. Karena saya tetap berpegang pada Tuhan. Saya tahu bahwa Tuhan saya maha baik, Tuhan maha kaya, Tuhan akan memberikan berkatnya dengan limpah pada waktunya. Bagus kalau begitu saudara-saudara. Puji Tuhan, kalau jemaat bisa mengatakan dalam kesaksiannya, kami memang hidup di tengah-tengah masyarakat yang unik. Di satu pihak, sepertinya masyarakat yang agamis, tetapi masyarakat yang agamis ini menekan masyarakat lain yang agamanya berbeda. Dan kami sebagai komunitas yang lebih kecil selalu ditekan, selalu ditindas, selalu didiskriminasi, selalu mendapatkan kesusahan dalam berbagai hal. Tetapi kami bersyukur bahwa kami tetap berlindung kepada Tuhan. Berapa tahun pun kami harus berusaha mempertahankan dan memperjuangkan berdirinya sebuah gereja. Bahkan sampai belasan tahun kami tetap teguh memegang keyakinan bahwa Tuhan akan menolong kami. Kami tidak mau menyuap pejabat. Kami tidak mau membayar preman-preman, orang-orang yang menekan kami. Kami berusaha mengikuti jalan yang lurus, mengikuti prosedur. Sampai Tuhan membukakan jalan bagi kami. Itu saudara-saudara beberapa contoh bagaimana kita bisa mempertahankan ajaran kita dan membuang kesempatan mengikuti jalan pintas yang bisa saja justru menjerumuskan. Semoga jemaat ini makin hidup, anggota-anggotanya bisa mempersaksikan berbagai hal yang dialami dalam kehidupannya karena berpegang pada Kristus. Dia yang berkuasa mengalahkan dunia ini, mengalahkan penyakit, mengalahkan kuasa iblis.
Dia yang rela berkorban sampai akhir untuk memberikan penebusan dosa, pengampunan kepada kita semua. Amin.
Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan kembali pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan di sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat. Terima kasih Tuhan, kami telah dihantar memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Kami diingatkan betapa pentingnya untuk bertobat sebelum terlambat. Perlunya waspada terhadap orang-orang yang berpengaruh yang bisa membuat kami baik, tetapi sebaliknya juga bisa membuat kami menjadi manusia yang egois, mementingkan diri sendiri, menolak Tuhan. Bersyukur kami juga diingatkan pada sikap dan langkah yang dilakukan Tuhan Yesus untuk berani melawan setiap godaan yang akan menggagalkan misinya menyelamatkan dunia. Dan biarlah kami boleh terus berteladan kepada Kristus, berpegang pada firman-Nya dalam menghadapi berbagai pergumulan kehidupan kami. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini, untuk proses pemilihan penatua yang masih berlangsung sampai nanti pada saat peneguhan, pelantikan, dan terutama pada saat mereka melayani dalam 3 tahun ke depan bersama-sama dengan penatua yang masih tinggal dalam masa jabatannya. Biarlah setiap pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh jemaat setempat maupun oleh klasis, ataupun juga peningkatan diri yang dilakukan secara otodidak dengan membaca buku, mengikuti kursus-kursus, dapat meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan juga kualitas para penatua dalam menjalankan pelayanan di tempat ini. Kami juga mau berdoa untuk para aktivis Komisi Anak, Remaja, Pemuda, Dewasa, Lansia, Komisi Musik, Komisi Kedukaan, dan lain-lain. Biarlah mereka juga dapat menjadi pelayan-pelayan yang bersemangat, berdedikasi, memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat buat jemaat. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk panitia Paskah dalam mempersiapkan acara-acara, kegiatan-kegiatan, ibadah-ibadah maupun juga rekreasi dan juga aksi sosial. Kiranya Tuhan memberkati panitia Paskah untuk dapat menunaikan tugasnya supaya kami boleh menghayati kehidupan iman sebagai orang-orang yang direngkuh oleh kasih Allah, diselamatkan dan dimuliakan karena cintanya kepada kami.
Kami mau berdoa untuk setiap anggota jemaat yang hadir di tempat ini, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Tuhan memberkati tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga dalam usahanya untuk mempertahankan iman, berjuang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan penderitaan ini. Biarlah cinta kasih Tuhan menguatkan, menolong, dan membuat mereka fokus, setia dalam iman kepadamu. Berkatilah kehidupan mereka, tumbuhkan anak-anak dalam studi mereka supaya bisa menambah wawasan, menambah ilmu, mempersiapkan masa depan. Berkati orang-orang dewasa yang bekerja, berkati juga keluarga-keluarga, diberikan kerukunan. Berkati para lanjut usia. Kiranya Tuhan boleh memberikan semangat di tengah-tengah kelemahan fisik yang dideritanya. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa Indonesia, khususnya Jawa Barat dan Kota Bandung. Biarlah Tuhan menolong agar supaya masyarakat kami di tempat yang dekat dengan kami berada, bahkan seluruh Indonesia, boleh hidup dalam kesejahteraan. Para pemimpin boleh bertobat dan mengupayakan kesejahteraan bagi rakyat, bukan demi kepentingan diri sendiri. Kiranya kami boleh hidup dengan damai. Para pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh masyarakat kiranya bertobat supaya tidak selalu menghasut warga masyarakat untuk melakukan perbuatan-perbuatan anarkis, tetapi justru sebagai tokoh panutan mereka boleh memberikan teladan yang baik. Seperti Tuhan mengusir roh-roh jahat, kiranya roh-roh yang memabukkan, roh-roh yang memberikan pada mereka pikiran-pikiran yang jahat dan sesat boleh diangkat, sehingga manusia Indonesia boleh terbebas dari jeratnya. Terima kasih Tuhan, kami mau menyempurnakan doa ini dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, marilah kita menyatakan syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Yesaya 12 ayat 4. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui transfer atau melalui QR Code dan kantong persembahan yang akan diedarkan. Kepada
persembahan kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur atas kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami, di mana kami masih dapat memberikan persembahan yang kami dasarkan atas berkat-berkat yang kami terima sepanjang hidup kami. Terlebih berkat terbesar yang kami terima adalah pengorbanan putra-Mu yang tunggal untuk menebus kami dari maut. Bapa, biarlah persembahan kami ini dapat memasyurkan nama-Mu melalui aktivitas dan kegiatan gereja-Mu yang berdasarkan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat terkasih, setialah melangkah di jalan yang benar, sekalipun panjang dan berliku. Yakinlah, Tuhan Yesus, Sang Jalan Kebenaran, berjalan bersamamu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus.
Terpujilah Tuhan. Kiranya Allah Sang Gembala menuntunmu dalam kasih agar teguh menjalani pencobaanmu. Kiranya Kristus Sang Anak Domba memimpinmu untuk berkurban demi kehidupan yang kekal. Kiranya Roh Kudus Sang Pelindung memampukanmu untuk hidup dalam kebenaran. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya.